Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya perkenalkan saya Pendeta Michael Taruklabi, saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, di pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami rasakan pada malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi ini, sebelum kami bersama melangkah di dalam dunia ini, kami mau mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semuanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, salah satu band terkenal di Indonesia dengan lirik lagu seperti ini, "Lalu buka dulu topengmu." Lirik lagu di atas tadi menggambarkan seperti orang sedang memakai topeng. Makna sederhananya yaitu orang itu tidak sungguh-sungguh dengan identitas diri mereka. Orang-orang seperti ini mungkin ada di sekeliling kehidupan saya dan saudara. Mengasihi namun tidak sesungguhnya mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara-saudara Yusuf berpikir kalau kasih Yusuf tidak tulus. Pikiran ini muncul setelah kematian Yakub. Kecurigaan, bahkan ketakutan dan kecemasan, dan bahkan kesediaan untuk menjadi budak saudara sendiri menghantui mereka akibat kejahatan pada masa lalu. Ada kesan seakan-akan kasih dapat berubah dalam sekejap akibat kejahatan, seolah-olah pemberian sebelumnya hanya sebuah topeng kebaikan karena sang ayah masih hidup. Akibatnya kasih dicurigai, ditakuti, dan dihindari. Kasih Yusuf tidak pernah berubah. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya bukan pengganti Allah. Ia mengakui kejahatan saudara-saudaranya besar dan mungkin itu membuat dirinya sakit. Tetapi justru ia juga mengakui bahwa semua yang terjadi pada masa lalu dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan pada masa kini, yakni untuk memelihara hidup bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf bahkan menjamin
keberlangsungan hidup keluarga mereka semuanya. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mau menggambarkan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti, ketika ada orang yang membenci, ketika ada orang yang mungkin sangat membuat hati kita terluka, kita bisa belajar dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Yusuf tidak sedikit pun memelihara kebencian dalam dirinya. Yusuf justru mau menunjukkan bagaimana cara hidup yang benar kepada saudara-saudaranya. Yusuf juga mau menunjukkan bahwa sekalipun luka itu masih ada di dalam dirinya, namun tidak ada sedikit pun rasa untuk membalas rasa sakit hati yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya ini. Oleh sebab itu, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Yusuf mau mengingatkan kepada kita semuanya agar di saat mungkin ada seseorang yang membenci kita, yang memfitnah kita, bahkan yang menyakiti kita, kita tidak perlu membalasnya dengan hal yang sama. Justru dari pengalaman Yusuf inilah mau menunjukkan jati diri orang Kristen yang sesungguhnya. Di saat ada orang yang membenci, di saat mungkin ada orang yang memfitnah, ada orang yang iri hati, bahkan mungkin sampai saat ini ada orang yang tidak mau memaafkan kita, kita tidak perlu membalasnya. Kita hanya bisa untuk mendoakan mereka agar mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan inilah yang akan membentuk hidup mereka untuk senantiasa ada pada jalan Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah beraktivitas di dalam dunia, mari kita hadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan kasih Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kita tahu bahwa di saat kita diberikan nafas kehidupan, maka di saat itulah kita harus senantiasa berbuat baik dan belajar untuk mengampuni bagi mereka yang mungkin sampai saat ini membenci kita. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kita hari ini, besok, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri Morning Call pada pagi hari ini, saya ajak kita semuanya untuk bersama berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyadari banyak hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kami membutuhkan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguasai kehidupan kami, agar sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dalam keadaan yang baik. Berikan kami kesehatan, agar kami dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, besok, dan selamanya. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal.
Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988 ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.